Seorang pahlawan kebenaran pasti selalu mendapatkan tantangan dan rintangan. Kali ini manusia agung bernama Prometheus mendapatkan sebuah hukuman dari raja yang jalim. Bagaimanakah keadaan Prometheus dan apakah yang dilakukan olehnya? Silakan tonton sampai selesai agar mendapatkan hikmah dan intisarinya. Ketika peti emas dibuka oleh Pandora, maka makhluk-makhluk jahat itu menyebar dan memberikan banyak penyakit, kekecauan, dan kerusakan di muka bumi. Ini adalah langkah awal Raja Jupiter untuk membinasakan kehidupan di bumi yang dibangun oleh Prometheus. Selanjutnya, sang Raja Jupiter akan melanjutkan rencana jahatnya dengan menghukum Prometheus karena dia telah mencuri api. Sang raja memerintahkan pelayannya untuk menangkap Prometheus dan membawanya ke pegunungan Kaukasus yang paling atas. Setelah itu sang raja memerintahkan Vulkan, sang pandai besi, untuk mengikat di atas batu sehingga dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya sama sekali. Padahal Vulkan ini adalah sahabat dekatnya Prometheus. Vulkan pun juga tidak tega untuk melakukan ini kepada Prometheus, tetapi karena ini adalah perintah dari sang Raja Jupiter yang harus dipatuhi, maka mau tidak mau dia harus melakukan itu agar tidak terkena ancaman dari sang raja. Vulkan pun sangat sedih melihat temannya yang baik harus diikat di atas gunung Kaukasus. Prometheus di atas gunung dihantam dengan teriknya matahari, lalu dihantam juga dengan badai serta cuaca yang sangat dingin. Selain itu, suara-suara burung elang yang memekikkan telinga serta cakarannya burung elang yang menghinggapi badan Prometheus. Wajahnya dihantam dengan pasir dan angin yang sangat kencang. Para makhluk yang datang menghampirinya menunjukkan wajah tertawa seakan meledeknya. Namun itu semua dia tanggung penderitaannya tanpa ada rasa penyesalan karena dia telah melakukan hal yang demikian, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia di muka bumi. Setiap setahun sekali, Deucalion, anak Prometheus, datang ke bukit Kaukasus untuk berbincang-bincang dengannya. Deucalion bukanlah titan seperti ayahnya, dia hanya manusia biasa. Namun Deucalion dikenal luas oleh orang-orang karena kebaikannya. Melihat keadaan bumi yang sudah kacau, bahkan sangat kacau dari sebelum Prometheus datang, Deucalion sangatlah sedih. Dia mencurahkan semuanya kepada sang ayah bahwa perampokan, pembunuhan, perzinahan selalu terjadi di muka bumi. Maka Prometheus mengatakan kepada sang anak bahwa hari akan datang, pastikan di saat Jupiter mengirim banjir yang sangat besar, engkau bisa selamat dari banjir itu. Maka sangat benar kejadian apa yang dikatakan oleh Prometheus. Mula-mula hujan turun dengan sangat lebat dan tidak berhenti-henti. Air mulai meluap dan akhirnya Deucalion menarik sebuah perahu yang ia buat. Lalu dia memanggil istrinya yang bernama Phaera. Dia berdua mengapung di atas air yang sangat tinggi. Dia pun juga tidak tahu kapan air ini surut. Setelah air itu surut, mulailah untuk membangun kehidupan yang baru. Deucalion bersama istrinya Phaera dengan damai mulai sedikit demi sedikit membangun kehidupan di muka bumi. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, Prometheus tetap diikat dan menderita di atas bukit Kaukasus. Kemudian suatu ketika dia didatangi dengan seekor sapi putih yang berwajah perawakan seperti manusia. Dia bernama Lo. Lo adalah seorang wanita yang sangat cantik berasal dari daerah yang bernama Argos. Dengan kecantikannya itu membuat istri Jupiter menjadi cemburu dan pada akhirnya dia ditakdirkan menjadi seekor sapi putih. Di situ Prometheus menyuruh kepada Lo untuk berjalan ke arah selatan dan kemudian berjalan ke arah barat menuju Sungai Nil.
karena di sana lo akan bisa berubah kembali menjadi seorang gadis yang cantik, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Dan lo akan bisa menjadi istri dari seorang raja, yang mana dengan pernikahan itu akan melahirkan seorang pahlawan, dan dialah yang akan memutus mata rantaiku dan menyelamatkanku. Zaman berlalu dengan waktu yang sangat lama, dan pada akhirnya seorang pahlawan bernama Hercules datang ke tanah Kaukasus. Di situ dia langsung naik ke atas bukit, membunuh burung elang yang hinggap dan bertemu dengan Prometheus. Melihat pahlawan akan datang, Prometheus menjadi senang, dan akhirnya Hercules memotong ikatan dan membebaskan Prometheus, seorang manusia yang agung yang telah menyelamatkan bumi. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang berjuang untuk menolong rakyat kecil dan orang-orang yang tertindas, dia akan selalu mendapatkan ujian dan cobaan yang sangat besar. Meskipun seorang yang memiliki niat yang baik untuk menolong sesama, pasti akan ada makhluk lain yang tidak menyukainya atas perbuatan baik yang kita lakukan. Namun itulah yang dinamakan dengan perjuangan. Kita harus tetap kuat, tegar, sabar, dan ikhlas dalam menerima cobaan itu, dan harus diyakinkan dalam hati bahwa ketika kita sedang dalam keadaan yang sangat terhimpit, tidak bisa berbuat apa-apa, maka pertolongan Tuhan pasti akan datang menghampiri kita. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.